Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bentar. Pak, sebentar ini. Saya masalah sama kamera. Sebentar Pak, saya keluar dulu ya. Iya, oke. Iya, oke. Sudah, Pak. Sudah masuk lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Pada kesempatan Warahmatullahi. ini, bimbingan saya atas nama siapa nih? Lupa saya. Atas nama Fitria Nur Rahmadian ya, Nur Rahmadian akan melakukan presentasi tentang penelitian ya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Muklis, Pak Dr. Muklis sama Bu Despina yang telah bersedia hadir pada hari ini untuk melakukan review atas masukan kami, dan mudah-mudahan ada masukan yang lebih baik dan beberapa koreksi lain yang diperlukan oleh Mbak Fitria Nur Rahmadian ya. Pada Nur Rahmadian waktu kita berikan itu sekitar 15 menit ya. Dan nanti setelah itu waktu kita serahkan kepada Pak Muklis dan Pak Despina untuk memberikan tanggapannya. Demikian, untuk itu dipersilakan kepada Fitria Nur Rahmadian ya. Silakan. Baik Bapak, izin share screen dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore kepada Bapak Sparta selaku dosen pembimbing. Selamat sore kepada Bapak Muklis dan Ibu Lediana Sufina selaku dosen penguji, serta pihak akademik kampus dan audiens. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Rahmadian. Izinkan saya memaparkan seminar proposal dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada sebelum dan masa pandemi COVID-19. Laporan keuangan merupakan suatu tindakan untuk dapat memberikan informasi kepada pihak internal dan eksternal, dalam salah satu bentuknya berupa keuntungan. Pada laporan keuangan terdapat manajemen laba yang biasanya mengacu pada kebijaksanaan manajemen pada laporan laba. Kebijaksanaan manajemen ini dapat berasal dari perilaku oportunistik dan mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip perusahaan. Pada jurnal Jasra & Lim pada tahun 2019 menjelaskan bahwa laba rugi suatu perusahaan itu tidak luput dari adanya tindakan manajemen laba, yang dimana tindakan tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan. Tindakan manajemen laba sendiri memiliki hubungan yang tidak lepas dari peran good corporate governance pada perusahaan, yang dimana good corporate governance sendiri disebut sebagai proses transparan dalam melakukan penentuan pencapaian, tujuan perusahaan, dan penilaian kinerjanya yang ketika dijalankan dengan benar dari visi perusahaan itu akan mampu meminimalisasi manajemen laba, sehingga iklim perusahaan tidak mengalami kerusakan. Dengan adanya good corporate governance yang baik pada perusahaan, maka perusahaan akan menghasilkan resiko perusahaan yang lebih rendah, sehingga mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi dan meminimalisir adanya praktik manajemen laba. Salah satu permasalahan manajemen laba yang terjadi yaitu ada di Indonesia pada Bank Bukopin pada tahun 2016, di mana penemuan OJK tentang penyajian kembali laporan keuangan tentang penggantian net income dari 1,0 triliun menjadi 18,356 miliar sehingga terjalin penyusutan terbanyak pada pendapatan, yaitu pada bagian provisi serta komisi dalam pendapatan kartu kredit. Sedangkan pada Malaysia dan Thailand, bahwa perusahaan banyak melakukan manajemen laba ketika adanya krisis Asia, yaitu pada tahun
1997 sampai dengan 1998, di mana untuk mempengaruhi kinerja di pasar modal agar tetap baik dan menarik minat para investor. Hal ini juga semakin berpengaruh ketika adanya pandemi COVID-19, di mana COVID-19 dianggap menjadi salah satu faktor adanya manajemen laba. Karena ketidakstabilan kondisi keuangan yang dihadapi perusahaan saat ini menyebabkan manajemen cenderung mengalami tekanan, di mana hal tersebut dapat berdampak pada tindakan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Karena manajer ingin sekali dinilai baik atas kinerjanya, dengan demikian perusahaan harus mampu menunjukkan kinerja yang berkelanjutan dan menarik para investor dan mempertahankan investor yang sudah ada. Kontribusi pada penelitian ini, yang pertama yaitu penelitian ini difokuskan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Malaysia, dan Bursa Efek Thailand. Yang ketiga yaitu penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit untuk mengukur good corporate governance serta menambahkan COVID-19 pada variabel independen. Dan juga memiliki 4 variabel kontrol yaitu bank size, leverage, growth domestic product, dan inflasi. Penelitian ini menggunakan data terbaru yaitu data pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah komisaris independen mempengaruhi manajemen laba? Yang kedua, apakah kepemilikan manajerial mempengaruhi manajemen laba? Yang ketiga, apakah komite audit mempengaruhi manajemen laba? Dan yang terakhir yaitu apakah COVID-19 mempengaruhi manajemen laba? Tujuan pada penelitian ini yang pertama untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba, yang kedua untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba, yang ketiga untuk menguji pengaruh komite audit terhadap manajemen laba, dan yang terakhir untuk menguji pengaruh COVID-19 terhadap manajemen laba. Teori yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu agency teori. Berdasarkan teori keagenan, teori ini menggambarkan hubungan antara pemangku kepentingan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, yang dicoba dengan membagikan kewenangan pengambilan keputusan. Adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengendalian dalam hubungan keagenan sering menimbulkan masalah-masalah keagenan. Masalah-masalah keagenan tersebutlah timbul karena adanya konflik atau perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam teori keagenan, adanya asimetri informasi atau tidak keseimbangan informasi merupakan salah satu penyebab terjadinya manajemen laba. Karena dalam praktiknya, seorang pemilik memiliki informasi yang lebih sedikit mengenai kinerja agen dibandingkan dengan agen atau manajer yang memiliki informasi perusahaan lebih banyak secara keseluruhan. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, yang mengakibatkan agen memanfaatkan adanya asimetri informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal, sehingga hal ini dapat memberi kesempatan ke para manajer untuk memanipulasi laporan keuangan, terutama pada laporan laba. Berikut kerangka pemikiran pada penelitian ini. Variabel dependen yang digunakan yaitu manajemen laba, dan variabel independen terdiri dari komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan pandemi COVID-19. Dan variabel kontrol terdiri dari 4 proksi, yaitu yang pertama inflasi, terus ada GDP, bank size, dan leverage. Pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan penelitian sebelumnya, secara konsisten menyimpulkan bahwa perusahaan dengan persentase komisaris independen yang tinggi itu akan mampu mengurangi praktek manajemen laba, karena komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi oleh manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak demi kepentingan perusahaan. Hipotesis yang kedua yaitu komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan, dengan semakin banyak jumlah pertemuan antar sesama komite audit itu maka dapat dikatakan komite audit itu lebih aktif, sehingga komite audit lebih sering melakukan evaluasi untuk meminimalisir adanya tindak manajemen laba. Hipotesis yang ketiga yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa
Mekanisme good corporate governance pada proksi kepemilikan manajerial mampu mengurangi ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham. Dan hipotesis yang keempat yaitu pandemi COVID-19 berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dengan tingginya pengaruh signifikansi COVID-19 terhadap perbankan membuat perekonomian negara mengalami penurunan di awal tahun 2020. Dengan adanya penurunan membuat bank berlomba-lomba untuk melakukan tindak manajemen laba di mana hal tersebut bertujuan agar laporan keuangan tetap terlihat baik dan menarik para mata investor. Ruang lingkup pada penelitian ini yang pertama, data-data yang dianalisa pada penelitian ini meliputi perusahaan jasa sektor keuangan dengan subsektor perbankan yang mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Malaysia, dan The Stock Exchange of Thailand periode 2016-2020. Yang kedua yaitu pada penelitian ini hanya berfokus membahas masalah yang berkaitan dengan good corporate governance perusahaan sektor perbankan yang dipengaruhi oleh manajemen laba. Objek penelitian ini yaitu perusahaan perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada periode 2016 sampai dengan 2021. Mengapa saya memilih perusahaan perbankan? Karena perusahaan perbankan merupakan lembaga yang menunjang adanya laporan keuangan dengan transparansi yang tinggi, tanpa adanya tindakan manajemen laba. Dan untuk tiga negara ini, Indonesia, Malaysia, dan Thailand tergabung dalam satu organisasi, yaitu The Indonesia, Malaysia, dan Thailand Growth Triangle, yang dimana organisasi ini membahas tentang perkembangan perekonomian di tiga negara tersebut. Desain penelitian ini yaitu data yang dipakai adalah data sekunder yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Malaysia, dan Bursa Efek Thailand. Metode pengambilan data yaitu pengambilan sampel non-probability sampling dengan teknik purposive sampling method. Selanjutnya yaitu metode pengumpulannya melalui metode dokumentasi sebagai metode dalam mendapatkan data tertulis melalui laporan keuangan tahunan perusahaan dari website Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Malaysia, dan Bursa Efek Thailand. Yang kedua yaitu laporan keuangan yang memiliki kelengkapan data pada tahun 2016 sampai dengan 2020 yang dibutuhkan sesuai dengan variabel penelitian. Variabel penelitian dan operasional. Variabel dependen yang saya gunakan yaitu manajemen laba, di mana didefinisikan sebagai intervensi yang disengaja oleh manajemen dalam proses penentuan laba yang biasanya untuk memenuhi tujuan yang mementingkan diri sendiri. Saya menggunakan rumus dari model Jones, yaitu discretionary accrual. Variabel independen yang digunakan yang pertama yaitu komisaris independen, di mana sebuah badan dalam perusahaan yang beranggotakan Dewan Komisaris Independen yang berasal dari luar perusahaan yang bertugas memiliki kinerja perusahaan. Dengan rumus yaitu anggota Dewan Komisaris Independen dibagi dengan total Dewan Komisaris. Selanjutnya yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan dengan judul jumlah saham manajemen dengan rumus jumlah saham manajemen dibagi dengan total saham beredar dikali dengan 100%. Selanjutnya yang ketiga yaitu komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan direksi dalam rangka membantu serta mengawasi tugas dari direksi untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Yaitu dengan rumus komite audit sama dengan jumlah rapat komite audit yang diadakan perusahaan setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah fenomena di mana tersebarnya virus corona yang akan memberikan dampak penurunan kepada sektor ekonomi. Menggunakan variabel dummy yang di mana nilai 1 sama dengan pandemi COVID-19 dengan periode 2019 sampai dengan 2020, nilai 0 yaitu masa sebelum COVID-19 di mana periodenya 2016 sampai dengan 2019. Berikut adalah variabel kontrol yang saya gunakan. Yang pertama yaitu leverage. Saya menggunakan debt to asset ratio, yang dimana rumusnya total hutang dibagi dengan total aset. Yang kedua yaitu gross domestic product atau produk domestik bruto, yang jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu itu dapat membedakan tanpa membedakan kewarganegaraan. Dengan rumus yaitu produk domestik bruto tahun ini dikurang dengan tahun sebelumnya, dibagi dengan tahun sebelumnya dikali dengan 100%.
Yang ketiga yaitu bank size. Bank size adalah besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan dalam 1 tahun buku di mana penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap. Maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Dengan rumus yaitu logaritma natural dikali dengan total aset. Variabel kontrol terakhir yang saya gunakan yaitu inflasi, yang dimana kenaikan tingkat harga secara keseluruhan dalam perekonomian. Dengan adanya pertumbuhan inflasi yang stabil, ini dapat mencerminkan kestabilan ekonomi suatu negara. Dan dari sudut pandang perbankan, terlalu tingginya inflasi itu akan membuat hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Dengan rumus IHK dikurang IHK 1 dibagi dengan IHK 1 dikali dengan 100. Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif menggunakan eViews sebagai media alat pengolahan data, dan terdapat analisis regresi data panel yang terdiri dari uji Chow dan uji Hausman, terdapat uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, terdapat uji heterokodastisitas, dan uji autokorelasi. Yang terakhir itu ada teknik pengujian hipotesis yang terdiri dari uji F dan uji T. Model pada penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan analisis data panel. Berikut adalah rumus dari regresi linear berganda. DA1 itu untuk periode pandemi COVID-19 dari 2019 sampai dengan 2020, dan DA2 untuk masa sebelum pandemi COVID-19 dari 2016 sampai dengan 2019. Sekian pemaparan presentasi seminar proposal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fitria Nur Rahmadian atas presentasinya. Untuk tahap berikutnya kita persilakan kepada Bapak Dr. Muklis atau Bapak Ibu Lydia Nasfina. Di waktu dan tempat kita persilakan. Masih mute Pak Muklis, masih di mute. Gimana Bu Vina? Dipersilakan dua-duanya nih. Iya Pak, Bapak dulu aja. Oke, saya dulu ya. Iya Pak. Silakan, Pak. Fitria kan panggilannya. Iya Pak. Fitria siapa namanya? Fitria Nur Rahmadian. Fitria siapa nama? Panggilannya Nur Rahmadian apa Fitria? Fitria. Fitri. Fitria, oke. Enggak tahu. Oh, Fitri. Panggilannya Fitri, bener nggak? Kamu belum pernah kuliah sama saya kayaknya ya? Iya. Belum ya? Kenapa Bapak? Maaf. Belum pernah kuliah sama saya? Belum Bapak. Belum Nggak pernah pernah Pak. dengar nama ini kayaknya. Advance sama siapa Advance? Sama AKL. Paspara. Advance 2, Adam 1, Advance 2. Oh, Kemudian, Advance dulu. Bu Ira. Bu Ira. Mbak Sama Ira. Bu Ira. Bira. Oh, Bu Ira. Bu Ira, ya. Bira, Biru. Pantesan. Yang kemarin kok yang lain-lain udah kenal semua saya nih. Si Sela, Ketua Kelas, Nurlinda Pingkan. Wah, ini udah kenal semua saya tuh. Kalau ini belum? Kenalan, Ini kelompoknya Bu Ira ya? kenalan dulu. Iya, Bapak. Masuk di kelas Bu Ira ya? Oke. SMA-nya mana, Du, Fitria? Aku dari Bengkulu, Bapak. Woi, oh dari Bengkulu. Bisa dari Bengkulu jauh-jauh sampai ke Kemang. Gimana ceritanya? Dulu kakak saya juga di sini, Pak. Oh gitu. Dulu di IBS juga. Oh gitu. Ya. Angkatan berapa? Angkatan 2009. 2009 masuk. Angkatan Iya, Bapak. 2009 masuk apa 2009 lulus? 2009 ini masuk. Oh, berarti lulusnya kira-kira 2013-an. Iya. Kerja mana sekarang kakaknya? Udah lama dong 2013. Sekarang perempuan di... kakaknya? Kenapa, Bapak? Laki perempuan kakaknya? laki atau perempuan kakaknya? Perempuan. Fitri. Perempuan. Oh, perempuan. Di mana sekarang? Di Bengkulu apa di Jakarta? Di Bengkulu. Terjadi Oh, di Bengkulu.
Kerja di Bank Syariah Indonesia. BSI, Bu. Oh, BSI. Iya. Oh, BSI. Berarti tadinya BSM ya? Iya. Tadinya Bapak. BSM. Oh, Iya, oke, awalnya bagus, BSM. bagus. Wah, berarti anu dong, berarti anu dong, sama IBS oke dong berarti. Iya, Ya oke, kan? Pak. Makanya termotivasi. Termotivasi. Iya. Tapi sama kakaknya bedanya jauh amat. Jauh, Pak. 9 tahun. Wah, kamu anak paling kecil apa gimana? Iya, saya anak paling kecil. Oh gitu, ya oke, bagus lah. Udah kakak sama adiknya masuk sini, bagus. Berarti IBS bagus kan? Ya nggak? Banyak ya Pak yang adik kakak IBS. Sekarang kakak udah jadi Iya. kakaknya. BSI Pak, BSI, Bank Syariah Indonesia. Tadinya BSM berarti. Ya, ini saya mau kasih masukan aja ya, Fitria ya. Halo Fitria. Iya, Pak. Oh mantap. Oh Iya, iya. Pak. Ada yang mirip sama dia kok, benar-benar. Ada yang mirip. Iya. Apa siapa namanya Pak? Nggak, nama saya nggak tahu, saya ingat. Iya. 2009 saya lagi Bagus. nggak kenal Pak. Nggak kenal. Oh gitu. Iya. Ya, saya mau kasih 2009 masukan itu dikit sedang ya. itu pamukis mau mulai. Oh gitu ya. Oke, Fitria, saya mau kasih masukan ya. Iya, Bapak. Jadi kamu baca lagi tentang motivasi manajemen laba. Ya. Iya, Motivasi Pak, ya. manajemen laba kamu carilah di buku teori akuntansi atau di buku apa gitu. Dia itu nggak semua jelek, kadang ada yang bagus juga gitu. Ya. Jadi konotasinya tuh nggak selalu jelek, bisa juga bagus tujuannya. Nah kalau saya dengerin presentasimu tadi, kelihatannya kamu berasumsi semua manajemen laba itu tujuannya jelek. Ya. Nah jadi kamu baca teorinya, manajemen laba itu ada dua, ada yang opportunistic yang kamu bilang tadi itu, opportunistic. Nah kamu bilang tadi kan opportunistic, nah itu yang jeleknya Ya. tuh, tujuan Ya. yang untuk mengelabui para pembaca. Tapi ada juga yang tujuannya namanya efficient contracting. Oh ya. Nah itu tujuannya bagus gitu kan. Nah jadi kamu cerita juga di teorinya itu Mbak, jangan satu sisi aja gitu ya. Oke. Ya, baik, Pak. Nah, terus motivasi melakukan manajemen laba itu juga banyak. Itu kan ada berapa, ada 7 kalau nggak salah itu motivasi manajemen laba itu. Kamu cari di buku. Ya, misalnya Baik, Pak. income increasing, income decreasing, income smoothing. Ya kan? Itu banyak, kamu belum Iya, Bapak. saya belum dengar kamu jelaskan itu. Ya. Nah, itu sehingga Ya. kamu terbuka gitu. Sebelum meneliti sesuatu itu kamu harus baca teori yang lengkap sehingga waktu kerja tuh kamu punya wawasan yang cukup luas tentang apa yang kamu mau teliti, ya. Ya, baik, Bapak. Oke. Jadi misalnya kamu bilang tadi COVID. COVID itu kemungkinan memicu orang menjaga supaya tampilan neracanya tetap bagus sehingga dia melakukan manajemen laba gitu kan. Iya. Nah, tapi padahal ada juga yang sebaliknya. Karena tahu ini lagi COVID, maka orang jadi nggak semangat untuk melakukan manajemen laba income increasing. Karena kalau sampai jelek pun, labanya rendah pun, orang kan akan menyalahkan faktor eksternal. Ya kan, orang akan maklum gitu kan. Oh ini laba kita turun, ya maklum COVID gitu kan. Ya buat apa saya melakukan manajemen laba? Orang juga nanti akan maklum bahwa ini karena COVID. Gitu. Ya, jadi ada seperti itu. Nah, kebetulan dulu saya melakukan penelitian tentang manajemen laba ini ya. Itu data tahun 1990. Tahun 1990 tuh yang saya pakai datanya. Itu Bank Duta itu manajemen labanya gede-gedean. Menurunkan laba tapi. Bukan menaikkan tapi menurunkan laba. Padahal tahun 90 itu direksi Bank Duta itu 5 orang diganti sama direksi baru. Nah, jadi direksi yang baru itu mumpung dia menggantikan direksi lama, maka kerugiannya gede-gedein. Karena ini kan berarti kinerjanya direksi lama bukan kinerja saya gitu.
Oh gitu. Nah, itu jadi manajemen laba itu nggak semuanya tujuannya menaikkan laba, ada menurunkan, ada smoothing gitu loh. Itu perlu kamu uraikan di teorinya. Itu ya. Baik Bapak. Terus variable control, kamu juga perlu baca cari teori-teori supaya lebih jelas menggambarkan kaitan antara variable control dengan manajemen laba. Ya, misalnya inflasi dengan manajemen laba itu teorinya gimana? Apalagi tadi tuh? Inflasi itu apa lagi? GDP Bapak. Pertumbuhan GDP. Pertumbuhan GDP dengan manajemen laba kaitannya bagaimana gitu. Variable control itu kan sebetulnya kenapa dia dikontrol karena sudah diteliti sebelumnya bahwa ini memang berpengaruh. Itu kan artinya manajemen variable control kan seperti itu. Jadi harus kuat. Ya. Kuat bukti bahwa variable control itu memang berpengaruh terhadap manajemen laba. Terus Baik, Bapak. Satu lagi. Mengenai metodologi pengukuran manajemen laba, kamu kan pakai metodenya Model Jones, Pak. Jones. Nah, coba kamu lihat-lihat juga Ya. model-model yang lain gitu. Kira-kira mana yang lebih tepat ya? Oh, baik Bapak. Karena model Jones Ya. itu kan dasarnya itu kan sales ya. Nah, berarti nanti kamu Ya. kalau di bank kamu salesnya nanti kamu ganti apa tuh? Pendapatan bunga kali ya? Iya. Kemarin aku sempat baca sih Pak, katanya sih iya, tapi aku belum nyari. Ini sinyal Pak Muklis ini. Sinyal Pak Muklis berhenti sinyalnya. Jadi Pak Muklis pakai 2, ini sekarang 1 ya. Kemarin 2 kalau nggak salah. Ini sinyal ini. Ya, mau hujan besar hari sepertinya. Apa lanjut pindah dulu ya Pak? Oke, silakan pindah, silakan. Oke. Ya, supaya tidak membuang waktu ya. Oh, benar hilang Pak Muklis akhirnya. Sebentar lagi ya. Fitria, ini nyambung yang Pak Muklis aja. Jadi nanti kalau sudah ketemu teorinya, ya, yang ada hubungannya antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya, nah itu masukkan ke dalam pendahuluan. Ya, alasannya kenapa memilih ya, kan GCG itu ada banyak. Oke, Pak Muklis balik ke Pak Muklis lagi ya. Pak, kelempar ya Pak. Di rumah lagi sering mati, tapi mudah-mudahan masih bisa nih ngomong satu kalimat. Bisa Pak. Ya, satu lagi ya. Jadi Fitria tadi saya terputus. Jadi ukuran manajemen laba tolong dipelajari selain model Jones. Iya, baik Bapak. Model Jones oke, Silakan, cuma Pak. kamu nanti kan harus memikirkan. Nah, kamu harus mikirkan misalnya model Jones itu kan dia kan untuk perusahaan manufaktur. Iya. Ya, jadi misalnya sales. Sales itu nanti kamu ganti dengan pendapatan bunga. Ya kan? Iya, Pak. Terus model Jones itu kan pakai sales, kemudian pakai depresiasi, ya, beban depresiasi nanti diregresikan terhadap total aset tetap. Ya, nah Ya. itu kan padahal kalau di bank total aset tetap itu kan nggak berapa. Total aset tetap itu nggak seberapa, kecil sekali. Jadi kalau akan dijadikan alat untuk manajemen laba dengan memperbesar atau memperkecil beban depresiasi, itu dampaknya ke laba nggak akan besar.
Oh, baik, Bapak. Yang banyak laba nggak besar gitu loh. Jadi kan manajemen laba kan gini, misalnya untuk menaikkan laba, depresiasinya diperkecil, misalnya jangka waktunya diperpanjang lah, atau metodenya diubah atau gimana supaya beban depresiasi tahun ini menjadi rendah sehingga laba naik gitu kan. Nah, padahal di bank Iya, beban depresiasi itu kan hanya sebagian kecil dari total aset. Ya misalnya seperti apalagi seperti BCA atau Mandiri itu ya semua bank itu fixed asset itu hanya bagian kecil dari total asetnya. Makanya biasanya tuh kalau untuk bank itu ada model namanya model beaver. Model beaver. Iya, Pak. Beaver, kamu catat Iya, deh, Pak. beaver. BEAVER, beaver. Nah, itu biasanya dipakai untuk mengukur manajemen laba, nggak pakai model Jones. Tapi model Jones bisa juga dipakai model Jones, tapi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian, misalnya depresiasinya diganti apa diganti CKPN misalnya gitu. Oh, baik. Nah, kalau model beaver itu yang dipakai itu CKPN. Jadi kalau dia mau menaikkan laba, beban CKPN-nya diturunin, gitu loh. Ya. Nah, dan itu lebih masuk akal karena kan bisa 70% dari aset bank itu kan kredit. Iya. Jadi kalau orang sedikit saja mengubah beban CKPN-nya, labanya udah naik gitu loh. Ya. Iya, Bapak. Udah itu aja. Jadi kamu baca metode beaver untuk mengukur manajemen laba di perbankan. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Makasih. Silakan Bu Vina. Ya, terima kasih Pak Muklis, Pak Supata. Saya biasa meneruskan Pak Muklis aja, ya, karena Pak Muklis sudah dengan teorinya, saya nerusin aja, halus aja ya. Jadi gini, Fitria, kalau sudah ketemu teori Beaver dan teori Jones itu kan sudah ditulis dalam landasan teori ya. Jadi nanti masukkan lagi kalau memang ada, walaupun dipakai nggak dipakai, kan ini ada masukan baru ya, referensi dari Pak Muklis yang teori Beaver. Nah itu masukkan, tambahkan ke landasan teoritis 2. Nanti baru ditentukan yang mana yang akan dipakai. Tadi clue-nya dari Pak Muklis, kalau pakai teori Jones ada penyesuaian ya, kalau pakai Beaver ya itu sudah biasa dipakai di bank. Harus belajar lagi, kenapa? Karena dia baru ketemu yang model Jones. Ya, yang pertama kan Pak Muklis aku tepat. Nah kemudian yang kedua itu pendahuluan. Di sini kan kita pakai sampelnya perbankan ya, perbankan untuk 3 pasar ya. Jadi artinya kalau sudah masuk pasar, kita ngomongin perusahaan yang sudah listing, yang sudah diperjualbelikan di bursa ya. Ada 3 bursa di sini, bursa Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Jadi sama persis dengan yang kemarin kita sampel juga, itu ada ya di sini ya, siapa namanya? Bukan Rinda ya, Rinda. Dengan 3 sampel juga, tapi dia beda baru di kinerja. Jadi ada jaringan ya, jaringan tuh. Jadi pertanyaan saya sama juga ya, berarti kita ngomongin tentang bursanya dulu ya, bursa ketiga negara termasuk pasar yang bagaimana ini kalau disimpulkan kemarin itu adalah pasar yang menuju semi strong ya, seperti itu. Nah itu ngomongin dulu. Nah kemudian baru ngomongin lagi tentang, jadi yang pertama ya tambahkan itu ya bursa ketiga negara, kemudian yang kedua tambahkan lagi perbankan yang listing itu yang bagaimana ya, perbankannya di Indonesia ada berapa, bagaimana kondisinya ya, sehingga tertarik Fitria mengambil sampel itu ya, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini pada saat menuliskan hipotesis ya, coba dibuka lagi deh yang di pendahuluan itu ya, bab pendahuluan PowerPoint-nya itu kalau nggak salah untuk kepemilikan manajerial
itu ada penelitian terdahulu yang hasilnya positif dan negatif, ya. Iya. Jadi kalau ada dua itu mungkin nanti hipotesisnya ikut yang di buku, ya ikut yang di buku ya. Sebenarnya kalau dua sih ada positif ada negatif, jadi hipotesisnya ya jangan diberi arah dulu boleh atau ngikutin yang di buku. Nah, itu aja sih saran saya ya, tolong dilihat lagi karena kalau saya baca itu untuk kepemilikan manajerial penelitian terdahulunya ada yang hasilnya positif, ada yang hasilnya negatif. Ya, jadi itu diperhatikan lagi pada saat menuliskan kerangka teoritisnya ya. Kalau kerangka teoritis kan negatif positif yang COVID itu kan, kalau seperti itu ya. Jadi tolong dilihat lagi. Kemudian pada saat menuliskan rumus-rumus di bab 2 ya, pada saat menuliskan rumus-rumus di bab 2 itu hanya rumus saja ya. Jadi belum ada keterangan, mungkin sebaiknya ditambahkan di keterangan ya. Ada yang sigma, ada yang apa ya segala macam rumus itu hanya rumusnya saja ya, belum ada keterangan. Jadi tolong ditambahkan keterangan ya di masing-masing di bawahnya, baik bab 2 maupun nanti pada saat menerangkan operasional variabel. Baik Ibu. Ya, jadi dilengkapi lagi seperti itu. Kemudian sepertinya hanya itu aja sih masukan dari saya ya, lebih ke arah penyempurnaan aja ya Fitria. Kalau secara teknis modelnya ya itu benar itu kata Pak Muklis, mana yang dipilih dari satu di antara dua model yang manajemen labanya. Kalau yang lainnya itu ya sudah seperti itu ya. Cuma tambahan satu lagi deh, kalau bisa di reference itu yang ada perhitungan GCG apa aja, kan ini kan mengambil salah 3 ya, bukan salah 1 ya. tiga poin dari GCG. Nah sekarang GCG-nya sendiri ada berapa itu bisa dijelaskan di tinjauan teoritis juga. Baik Ibu. Untuk melengkapi aja, jadi artinya Rinda memilih kemarin Fitria memilih 3 dari berapa GCG yang ada gitu. Nah itu kemukakan alasannya, ketertarikannya yang 3 ini kenapa, apakah ini replikasi dari jurnal yang sudah ada, kemudian kemukakan bedanya dengan yang sudah ada itu. Jadi Fitria tambahkan dengan apanya yang berbeda atau tahunnya ya, itu aja sih. Tambahan dari saya itu aja Pak Sparta, Pak Muklis. Ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Vina atas tambahannya. Saya udah catat tambahan tadi itu, nanti kamu masukin ya sasaran itu terutama yang modifier itu ya, karena memang benar itu di perbankan itu kan kita kecil sekali karena 5% nggak sampai akibat banyak sewa dan banyak ini nggak nilai kecil lah ya. Jika PN itu mengaruhi cukup besar juga karena kredit 7% di situ. Developer juga bisa digunakan atau Jones dengan mengganti dengan PN saya juga ya. Itu yang kau pilih. Jadi nanti kajian seperti itu jelaskan di bab 2 ya. Itu membahas dari manajemen laba ya. Dan juga ini mengenai kontrol ya. Ini di dalam masuk kita Pak Muklis itu ada juga nggak tahu di 2 alirannya beda. Ada aliran dosen-dosen itu yang menyatakan variable kontrol nggak usah dijelaskan, dia nggak usah dihipotesiskan, nggak usah dijelaskan di teori. Nah itu ada juga seperti itu, sehingga masuk kita itu cenderung nggak mau jelaskan berkontrol itu. Hipotesis juga ada juga. Tapi ada juga aliran yang harus ada teorinya. Saya termasuk yang aliran sama Pampis itu harus ada teorinya. Tapi mahasiswa banyak sebagian besar
karena terpengaruh rheumatoid ya, rheumatoid juga besar dan cenderung apa usah kalau kadang masa sudah jelaskan teori sudah hapus lagi. Nah itu jadi pertimbangan. Jadi kamu tambahkan teori yang kuat kaitannya terhadap kontrol manajemen, kontrol variable. Karena kontrol variable itu artinya variable di luar topik utama kamu yang selalu dipilih lain. Mau kasih tahu seperti itu. Seperti variable set D itu kan sudah pasti berpengaruh ya. Tapi menjelang laba belum tentu juga ya. Mungkin menjelang laba kan kecuali kalau nggak saham ya. Kalau kinerja mungkin bisa. Saya jelaskan juga ya, tambahkan nanti. Itu aja lagi Pak Muklis sama Pak Muklis. Cukup Pak. Oke, kalau ada Mbak Vina, Ya, Mbak Vina. Cukup Pak. Ini rapatnya di sana udah selesai belum nih Pak? Halo. Cukup. Itu jelasnya jadi turun nih. Halo. Assalamualaikum. Cukup. Ya Pak, sudah. Ya, Pak. Oke, kalau ada lagi ya, Cukup, Pak. saya tutup. Yes. Udah selesai, bosan begitu kita pindah selesai Pak. Jadi nggak berapa lama, sekitar 5 menit kita pindah ke gitu. selesai. Ya, Oh oke. ya udah Pak. Ya, Oke, terima kasih banyak mungkin Mbak Vina atas masukan dan kondisi banyak sekali. Dan itu kita coba lagi. Ya, sehingga akhir kita sampaikan kita tutup acara ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, sekarang kamu Muklis. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya agak ini sekarang terganggu karena hujan ya. Ini kamu di Bengkulu Fitria? Saya lagi Jakarta Pak, lagi magang.